Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan tetap menguasai hati dan pikiran kita. Kasih Tuhan masih bisa kita rasakan sampai pada saat ini. Karena memang sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya dan kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Atas berkat karunia dan rahmat-Mu yang senantiasa ada untuk kami. Yang menjadikan kami kuat dalam menghadapi setiap kehidupan kami. Yang membuat kami bisa mampu untuk menghadapi segala suka duka dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman ini, dan melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Ester 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali. Bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros, dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi jikalau di tengah-tengah keluarga terjadi selisih paham? Apa yang terjadi kalau seandainya di tengah-tengah keluarga sang istri memperlakukan sesuatu tidak berkenan di hadapan suaminya, atau sebaliknya sang suami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada istrinya? Kemungkinan banyak yang akan terjadi. Ada yang memaafkan, ada yang tetap mengasihi, saling mendukung, saling membimbing, saling mengajari. Tapi ada juga yang karena itu muncul rasa sakit hati, ada dendam, ada marah. Bahkan ada yang berencana untuk menghancurkan atau membuat kacau hancur rumah tangga tersebut. Apalagi ketika di dalam persoalan yang ada ikut campur orang atau pihak ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman Raja Ahasweros, Raja Persia dan Media, yang pada saat itu ratunya bernama Wasti. Wasti dalam situasi pesta dengan teman-temannya. Raja Ahasweros juga melakukan hal yang sama. Namun ada satu yang dirasakan dan dipikirkan serta direncanakan oleh Ahasweros, jikalau dia ingin mempertunjukkan kecantikan ratu atau istrinya kepada tamu-tamu dan pegawainya. Namun pada saat itu karena Wasti merasa bahwa dia juga harus menjamu teman-temannya, maka dia tidak mau ketika dipanggil oleh raja untuk diperlihatkan kepada tamu-tamunya, memperlihatkan kecantikannya. Maka persoalan ini menjadi besar, sehingga Raja Ahasweros memanggil orang lain untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan terhadap istrinya.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan dalam keluarga sekarang juga sering terjadi hal yang demikian. Ketika persoalan rumah tangga kita terjadi, maka kita bukan merenungkan secara pribadi mengapa ini terjadi dan apa sebaiknya yang kulakukan. Tapi kita bercerita kepada orang lain, bertanya tentang solusi kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan. Dan kadang-kadang teman kita bercerita itu bisa saja bukan berpikiran positif, tapi dia memikirkan hal-hal yang mungkin akan bisa menghancurkan rumah tangga kita. Kemudian apa yang terjadi? Hal ini harus kita cermati dalam setiap langkah kehidupan perjalanan rumah tangga kita. Yang penting dalam rumah tangga adalah kasih dan pengampunan. Kita sendiri melakukan itu secara pribadi, baik suami maupun istri, harus mengutamakan kasih dan pengampunan karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap Raja Ahasweros tadi mampu memberikan solusi. Dia katakan apa pada saat ini? Bahwa Ratu atau Wasti tidak bisa lagi menghadap Raja Ahasweros. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Wasti akan digantikan kedudukannya. Kedudukannya sebagai ratu digantikan oleh orang yang lebih baik daripada Wasti. Itu artinya apa? Bahwa terjadilah perpecahan antara Raja Ahasweros dan Wasti. Dan ini dicantumkan dalam undang-undang. Artinya bahwa itu disahkan oleh negara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah sering sekali dalam kehidupan kita sebenarnya masih ada rasa kasih? Dan seharusnya itu yang kita kembangkan. Masih ada pengampunan, seharusnya itu yang kita kembangkan ketika kita menghadapi persoalan antara suami dan istri. Tapi apa yang terjadi? Sering kita bertanya, mengadu kepada pihak-pihak hukum. Kita membawa persoalan kita ke hukum. Dan hukum akan memutuskan seperti apa yang dia mau. Menurut undang-undang. Bahkan di sini tadi dia bilang ini adalah dimasukkan. Keputusan ini dimasukkan ke dalam undang-undang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan begitu baik. Suami dan istri dipersatukan bukan secara kebetulan. Siapapun kita ini, kelebihan dan kekurangan yang ada dalam setiap pasangan kita, kita dipertemukan bukan secara kebetulan. Tapi Tuhan yang mempersatukan kita. Dan pasti Dia akan membimbing kita. Artinya kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap pergumulan rumah tangga kita. Kemudian kita harus mengikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun itu tidak berkenan di hati kita. Artinya tidak ada rumah tangga yang mulus dan selalu harmonis sampai selamanya. Pasti ada saja yang membuat atau ada saja yang membuat kita kecewa. Ada tantangan. Satu-satu saat ada persoalan. Ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tapi bukan berarti kita harus berhenti di kerikil-kerikil itu. Atau kita tidak mau lagi meneruskan karena kerikil itu. Kemudian apa yang dia katakan di sini? Bahwa semua yang dikerjakan ini, semua yang diputuskan ini akan menjadi undang-undang bagi banyak orang di pemerintahan itu. Dan mereka akan memberi hormat, para istri-istri akan memberi hormat kepada suami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanpa ditulis dengan undang-undang, setiap istri memang selayaknya, seharusnya menghormati suaminya. Dan setiap suami juga harus menghormati istrinya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janganlah karena peraturan, karena itu akan membuat kita melakukan kasih, penghormatan dengan terpaksa. Tapi setiap keluarga, setiap istri, setiap suami seharusnya dari dalam hatinya dia mengasihi, menghormati, menghargai setiap pasangannya. Walau bagaimanapun itu adanya. Karena Tuhan yang sudah mempersatukan. Jadi kalau kita meminta kekuatan dari Tuhan ketika ada persoalan, maka
Tuhan akan tetap mempersatukan setiap rumah tangga sebagai suami dan sebagai istri. Maka ketika kita bertahan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Maka jadilah keluarga-keluarga kita semuanya. Kalau kita melakukan itu, maka seperti pesta perkawinan di kota Kana. Anggurnya semakin lama semakin manis. Demikianlah semua rumah tangga kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap rumah tangga kita yang masih mempunyai suami, masih mempunyai istri, jadilah keluarganya seperti pesta di kota Kana. Semakin lama semakin manis. Demikianlah hendaknya keluarga kita semuanya. Semakin lama semakin manis. Semakin seia sekata, semakin saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mendukung untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan mengajari kami sesuai dengan pengalaman Raja Ahasweros dengan Ratu Wasti. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh di tengah-tengah keluarga terkhusus dalam kehidupan suami dan istri. Kami sadar bahwa tidak mungkin tidak ada masalah. Namun dalam setiap persoalan dan masalah yang ada, kami tahu bahwa kami harus memperbesar kasih, pengampunan, saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah keluarga. Dan yakinkan kami ya Tuhan, ketika persoalan ada, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu ajar kami, ajar setiap keluarga untuk boleh setia, untuk boleh bertahan, berjuang di dalam iman demi keutuhan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah-rumah tangga yang pada saat ini mengalami persoalan. Yang mungkin saja ada suami atau istri yang merasa tersakiti. Ajar kami ya Tuhan, berkati semua mereka untuk bisa mengampuni. Dan ajar setiap suami atau istri yang sudah menjadi pelaku-pelaku kekerasan, melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati pasangannya, supaya mereka juga sadar dan mau minta maaf dan mau berubah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa keluarga-keluarga Tuhan ciptakan untuk menambah kebahagiaan dan sukacita hidup. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, kami juga percaya Tuhan mampu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membangun kembali dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap keluarga. Oleh karena itu apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, dalam setiap kesulitan kehidupan, biarlah setiap keluarga memandang kasih Tuhan, bukan melihat kekurangan pasangannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada keluarga-keluarga yang bermasalah tentang ekonomi rumah tangganya, yang bermasalah tentang anak yang belum dikaruniakan di tengah-tengah keluarganya, yang bermasalah tentang anak-anak dalam kenakalannya, yang bermasalah tentang kecurigaan, yang bermasalah dalam perselingkuhan, yang bermasalah di dalam pekerjaan dan sebagainya. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hati yang bijaksana, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga setiap keluarga yang pada saat ini mengalami persoalan, dia boleh menyatu kembali di dalam cinta kasih Tuhan. Dan mereka bersabar untuk menerima, menantikan berkat Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu kami khusus berdoa pada saat ini buat keluarga-keluarga yang masih menunggu anak untuk Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan. Kami percaya Tuhan bisa memberikan apapun kalau Tuhan mau. Oleh karena itu kami teringat akan saudara-saudari kekasih kami, keluarga Hendra Gunawan Meliana dan juga keluarga Ilayasina yang sudah beberapa tahun lamanya hidup dalam pernikahannya dan belum mempunyai momongan. Tuhan, berkenanlah Engkau memberikan, menganugerahkan kepada mereka anak untuk mereka pelihara, besarkan dan kasihi di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk semua anak-anak kami. Berkati mereka dalam mempersiapkan masa depannya. Tuhan berkenan untuk memenuhi mereka hatinya dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka pintar dalam menata waktu,
mampu untuk belajar walaupun secara daring. Tumbuhkan semangat mereka, tumbuhkan sukacita mereka, sehingga pada waktunya nanti ketika mereka harus bersaing, berkompetisi, mereka bisa menjadi pemenang, baik dalam studi maupun dalam pekerjaannya. Berikanlah mereka hikmat kepintaran sehingga anak-anak kami juga boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lansia, berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera di hati mereka. Dan juga berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengalami rasa duka karena Tuhan ambil orang yang mereka sayangi. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, sehingga dalam kondisi apapun yang terjadi pada saat ini, mereka tetap bisa merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan syafaat yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.